Halo YouTube, masih bersama saya Wiryo Saputra di pondoktutorial.net. Kali ini saya akan berbagi tutorial gratis yaitu tentang CSS tutorial kepada Anda, di mana Anda akan bisa menghias file HTML Anda sehingga website HTML Anda lebih terlihat bagus, cantik, dan juga menarik. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat CSS maksud saya, kita harus menguasai HTML terlebih dahulu, karena di sini yang kita hias adalah file-file HTML yang juga termasuk elemen, form, misalkan atau tag-tag lainnya seperti link, list, dan masih banyak lagi. Oke, seperti biasa kita buat CSS itu biasanya diselipkan di dalam HTML. Jadi CSS ini adalah bahasa yang khusus untuk menghias dari HTML. Oke, langsung saja kita buat tag HTML dan juga tag penutup dari HTML. Oke, kita klik language, kita pilih HTML. Oke. Nah, sekarang kita buat. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Anda, ada 3 cara untuk menaruh CSS, yaitu ada yang namanya inline CSS. Oke. Namanya inline CSS, ada satu lagi internal CSS, dan yang terakhir adalah external CSS. Dan perlu Anda ketahui bahwa bahasa CSS biasanya menggunakan selektor. Misalkan ini P, yaitu formatnya seperti ini. Sintaks dasarnya itu selektor. Lalu kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, di sini Anda bisa menaruh kode CSS-nya, misalkan color, misalkan warnanya red, atau kita buat font size, ukuran font, dan font size-nya 16 pixel, dan kita buat lagi misalkan background. Oke, kita buat backgroundnya misalkan warnanya hitam. Nah, seperti ini. Ini adalah selektor. Di mana selektor nantinya adalah yang kita selektor adalah tag dari HTML. Oke, misalkan kita buat nih. Misalkan kita buat P. Kita buat P. Di sini misalkan saya buat P-nya ini adalah paragraf berwarna merah. Oke, kita buat, kita save terlebih dahulu. Kita buat dasar CSS. Oke, kita buat save. Nah, sekarang Anda sudah punya tag P. Tag P ini bisa kita buat sebagai selektor. Jadi, ketika kita ketikkan P di sini, maka semua yang ada di dalam tag P ini akan mengikuti atribut yang berada di bahasa CSS ini. Misalkan dia minta yaitu tulisannya berwarna merah, maka nanti tulisan ini akan berwarna merah. Font size-nya dia minta 16 pixel biar lebih terlihat. Kita buat 26 pixel, lalu background-nya berwarna hitam. Oke. Background-nya berwarna hitam, kita buat. Nah, sekarang jika Anda buat seperti ini, maka file CSS Anda tidak akan terbaca. Kita launching from. Nah, file CSS Anda tidak akan terbaca. Mengapa? Karena Anda belum menyisipkan yang namanya text style. Oke, text style. Nah, text style. Kita buat dulu text style-nya. Ini disebutnya internal CSS. Coba di sini. Oke. Internal CSS. Kita save, lalu kita run and launch in Chrome. Nah, Anda bisa lihat dengan background warna hitam dan tulisan berwarna merah. Oke, kita lanjut. Ini adalah internal CSS. Lalu bagaimana dengan inline-nya? Pastinya Anda penasaran. Anda ingin membuat nih inline
style dari CSS. Kita buat lagi saja, kita buat ini berwarna biru. Oke, biru. Ketika Anda ingin menuliskan CSS secara inline, maka Anda tinggal mengetikkan spasi pada tag HTML Anda, lalu Anda ketikkan style, ketikkan sama dengan, lalu tanda kutip. Nah, di dalam ini adalah file CSS atau kode CSS yang ingin Anda masukkan atau Anda berikan kepada tag P ini. Oke, kita langsungkan buat kode CSS-nya. Oke, kita buat color-nya. Dia minta berwarna biru. Oke, sorry. Maksudnya blue. Nah, kita buat misalkan font size-nya. Font size. Kita buat font size-nya misalkan kita buat yang lebih besar, itu 40 pixel. Oke, kita buat background-nya. Background-nya misalkan berwarna abu-abu. Oke. Kita klik. Kita Ctrl S, yaitu save. Kita save. Dan kita lihat perbedaannya. Oke. Nah, Anda bisa lihat. Yang ini adalah inline, yang ini adalah internal. Lalu apa bedanya antara inline dan internal dari CSS? Bedanya hanya di peletakannya saja. Jika Anda menuliskan inline, maka dia langsung ke tag HTML-nya. Sedangkan untuk internal, dia akan membuat selektor di dalam text style. Oke. Seperti ini. Tetapi masih di dalam satu file HTML. Jadi, CSS-nya itu bukan di luar dari file HTML ini. Nah, sekarang kita buat yang eksternal. Kita buat yang eksternal. Di sini saya buat, yaitu P. Saya buat P. Bukan P di sini. Di sini akan saya buat sebuah ID. Nantinya Anda akan saya ajari tentang ID dan juga kelas. Sekarang sini saya buat ID. ID-nya misalkan green, yaitu warna hijau. Jadi ini teks ini akan berwarna hijau. Oke. Nah, sekarang kita buat new file. Kita buat new file. Pilih language, lalu kita pilih C, lalu CSS. Nah, sekarang kita buat ID. Jika Anda menggunakan ID selector, maka Anda harus menggunakan tanda crash seperti ini. Lalu Anda ketikkan selektor yang tadi kita sudah buat selektornya, yaitu green. Di sini kita buat green. Selektor ini harus sama, yaitu kita buatkan green. Oke. Jangan lupa buka kurung perawal dengan tutup kurung perawal. Di sini kita buat tulisannya berwarna hijau, yaitu green, colornya green. Oke. Lalu kita buat font size-nya misalkan 16 pixel. 16 pixel. Oke, lalu background-nya kita buat red, misalnya background-nya warnanya merah. Oke. Style, kita save dalam style.css. Oke. Lalu bagaimana caranya memanggil style CSS ini ke dalam tag HTML ini? Oke, langsung saja kita ketikkan link rel. Oke, link rel. Rel ini adalah tipenya misalkan style sheet, yaitu karena ini adalah CSS, kita relnya adalah style sheet. Lalu ketikkan type-nya itu text CSS. Lalu kita ketikkan href. Href ini adalah link di mana CSS itu berada. Kita buat style.css. Misalkan style CSS ini berada di dalam folder, maka kita buat misalkan ini folder. Nah, seperti ini, atau seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Karena style CSS ini masih di dalam satu folder, maka kita buatnya hanya seperti ini. Oke. Kita save, lalu kita run.
launch in Chrome. Oke, Anda bisa melihat bedanya. Ini adalah internal, yang ini adalah inline CSS, dan yang ini adalah external CSS. Oke. Sekian tutorial dasar CSS dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan tutorial selanjutnya, yaitu masih tentang CSS. Dan kami akan membahas lebih banyak, yaitu tentang background, font size, padding, margin, dan masih banyak lagi. Oke, stay tune on our channel in youtube.com/pondoktutorial. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.